Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa ya ibadallah usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Topik khutbah kita pada siang hari ini yaitu adalah tuntunan Islam dalam bekerja. Yang pertama, ada satu hal yang selalu diingat oleh seorang muslim, baik posisinya sebagai ayah, kepala rumah tangga, atau bahkan sebagai laki-laki yang belum menikah. Ketika berurusan dengan pekerjaan, ada hal yang selalu kita perlu ingat dan tidak boleh hilang, dan itu menjadi jati diri kita. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan berita dari Allah, dan itu disampaikan melalui malaikat Jibril. Kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna nafsan lan tamuta hatta tastakmila rizquha, bahwa kita ini tidak akan meninggal. Jadi masing-masing kita tidak akan melewati garis kematian sebelum apa yang sudah diplot, apa yang sudah disiapkan oleh Allah nyampe kepada kita. Sehingga keyakinan ini dipegang, keyakinan ini selalu diingat bahwa apa yang menjadi hak kita, apa yang menjadi jatah kita, itu pasti akan nyampe. Itu pasti akan kita terima sebelum kita meninggal dunia. Dan kenapa ini penting? Karena nanti dalam realita, dalam kehidupan yang namanya kita bekerja, pasang surut ekonomi di keluarga, itu membuat orang sebagian dalam tanda kutip kehilangan kewarasan. Maka selalulah ingat pesan ini, kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau memang kita masih hidup, pasti jatah itu akan datang, pasti rezeki itu akan sampai kepada kita. Tentu dengan catatan kita tidak bermalas-malasan. Ini poin yang pertama, tuntunan secara batin, tuntunan secara mental. Dan orang-orang di zaman sekarang ketika dia kehilangan poin ini, apa yang terjadi? Dia stres. Apa yang terjadi? Akhirnya dia memikirkan hal-hal yang sebenarnya itu sudah dipikirkan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi tidak usah pusing, tugas kita berusaha, tugas kita melakukan ikhtiar, jatah rizki tadi akan datang dan akan sampai kepada kita. Karena memang sudah diatur, udah ada plotnya, Allah yang menetapkan. Ini poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua, dalam urusan bekerja. Maka ketika poin pertama tadi sudah tertanam dengan baik, dia sebagai softwarenya, dia sebagai mindsetnya, dia sebagai paradigmanya, kerangka berpikirnya, maka nanti akan muncul poin yang kedua, yaitu adalah aplikasi dan wujud nyata dalam tindakan, dalam perkataan. Makanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan ayuhan nas ittaqullah wa ajmilu fit thalab. Kata Rasul masih di dalam sambungan yang sama dalam hadis tadi dan juga dengan redaksi yang senada di riwayat yang lain. Ketika orang sudah tertanam dalam benaknya masalah rezeki tadi, maka kata Rasul, mau cari rezeki, mau bekerja, lakukan yang pertama dengan takwa. Jadi tidak semua diterabas. Dan kemudian yang kedua, wajmilu fit thalab, kata Rasul. Akan kelihatan nanti orang ketika di benaknya itu yakin bahwa rezeki itu dari Allah. Maka dia saat mencari akan mengikuti apa yang Allah mau. Wajmilu fit thalab, kata Rasul. Gunakan cara-cara yang baik. Gunakan cara-cara yang santun, gunakan cara-cara yang itu diinginkan dan dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla. Dan bahkan di dalam hadis ini
Ini menggambarkan bahwa Islam itu agama yang sempurna. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yahmilanna istibta'ar rizqu. Kalau nanti kalian mengalami satu masa di mana ekonomi kok kerasa sulit, kalian mengalami nanti kondisi keluarga itu pemasukan rasanya terbatas, sementara kebutuhan lebih besar. Maka apa yang disarankan? Jangan sampai kondisi itu membuat kalian gelap mata, kata Rasul. Jadi tetap jangan jemput, jangan lakukan pekerjaan-pekerjaan yang haram. Dan ini nyata dan ini terjadi ketika orang tidak memiliki keyakinan yang bulat terhadap apa yang Allah sampaikan. Akhirnya ya sudahlah, kita kondisi terdesak, ya sudah kita ekonomi lagi susah dan seterusnya. Maka ini diwanti-wanti oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, jangan terjebak dengan yang haram, maka tinggalkan. Nanti nggak ketemu. Kalau saya ideal harus cari yang halal. Ini adalah bentuk keyakinan yang sangat jahat kepada Allah, bentuk buruk sangka kepada Allah, karena Allah ciptakan kita dan Allah jamin, dikasih garansi, kamu pasti dikasih makan, pasti dirawat sama Allah, dirumati sama Allah. Sehingga kalau ada keyakinan ini memang jalannya harus yang haram, itu adalah bentuk kejahatan kepada Allah Azza wa Jalla. Kita buruk sangka kepada Allah, padahal Allah sudah jamin dan pasti ada jatahnya. Kemudian poin yang ketiga, ketika kita bicara bekerja, bicara pemasukan dan aktivitas lain kaitannya dengan uang, maka turunannya dari poin yang pertama tadi adalah utamakan keberkahan. Dan Rasul memberikan konsekuensi dan menjelaskan bahwa harta yang haram itu akan menimbulkan dampak yang tidak baik. Salah satu dampak yang disebutkan oleh Rasul yaitu doa-doanya sulit untuk dikabulkan. Doa-doanya sulit untuk diijabah oleh Allah Azza wa Jalla. Dan ketika kita harus menyandingkan antara uang halal yang sedikit atau uang haram yang banyak, atau uang halal yang sedikit dengan uang haram yang sedikit, maka kata para ulama, pilih uang yang halal walaupun jumlahnya sedikit. Dan syukur-syukur kalau bisa uangnya halal dan dapatnya banyak. Dan ini yang dikatakan wal qalil minal halal yubarak fihi. Harta kita yang didapat dengan cara yang halal itu penuh dengan keberkahan dan itu jauh lebih baik dibanding kita punya harta tapi dijemput dengan cara-cara yang haram. Dan aktivitas semacam ini hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya keyakinan di poin pertama tadi. Mereka yakin bahwa rezeki dari Allah dan yang ngasih rule dan yang ngasih aturan adalah Allah Azza wa Jalla, maka mereka akan jemput dan mereka akan lakukan itu dengan cara-cara yang diinginkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan sayangilah diri kita, sayangi anak istri kita, sayangi keluarga-keluarga kita. Jangan sampai kemudian kita bawa pulang ke rumah harta yang haram, kita berikan kepada mereka sesuatu yang memudaratkan akhirat mereka, dan itu akan menyulitkan kehidupan kita nanti di hari kiamat. Aku lu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzamb fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa wa salatu ala habibinal mustafa amma ba'd. Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di khutbah yang pertama tadi kita sudah menyimak bahwa rezeki kita itu tidak akan hilang dan pasti akan kita terima saat kita masih hidup. Kemudian yang kedua, kata Rasul, jemput rezeki itu, lakukan pekerjaan-pekerjaan dengan cara yang baik, dengan cara yang halal dan tidak melupakan takwa. Kemudian poin yang ketiga, cara-cara yang baik akan mendatangkan keberkahan dan itu yang harus diprioritaskan. Kemudian satu poin terakhir di khutbah yang kedua, apakah mengemis, apakah meminta-minta itu bisa menjadi profesi? Jawabannya tidak. Sehingga jika ada yang punya pemikiran atau beranggapan bahwa pekerjaan saya adalah mengemis, pekerjaan saya adalah meminta-minta, maka ini tidak bisa dijadikan sebagai daftar profesi ataupun pekerjaan. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ma yazalur rajul yas'alun nas. Ketika seseorang itu selalu minta-minta kepada orang lain dan kemudian
apa yang terjadi pada hari kiamat? Dia akan dibangkitkan dengan wajah yang sangat mengerikan, karena gambaran bahwa orang ini di dunia tidak punya rasa malu. Maka dibangkitkan dengan apa? Wajah yang tanpa daging. Dan kemudian Rasul menyebutkan man sa'ala min ghairi fakir, orang yang meminta dan posisi dia sebenarnya tidak fakir. Dia mampu, bisa kerja dia, bisa upaya, cuman memang males. Dengan cara meminta itu jalan pintas dan dianggap lebih mudah. Maka kata Rasul, faka'annama ya'kulul jamar. Maka orang ini seolah seperti dia memasukkan bara api neraka ke dalam perutnya. Jadi poin-poin di khutbah yang pertama tadi, kenapa sih kita harus bekerja? Kenapa sih kita harus banting tulang? Kenapa sih kita harus mencari cara yang halal agar kita tidak terjatuh kepada poin yang kedua ini di khutbah yang kedua? Makanya kenapa ada orang minta-minta dan yang lain? Di antara sebab terbesarnya dia malas. Di antara sebab terbesarnya yaitu karena tidak mau menjalankan apa yang disampaikan. Makanya kalau ditanya, ada nggak orang yang mohon maaf kakinya cuma satu tapi bisa dia kerja bangunan? Mohon maaf, ada orang yang mungkin tangannya tidak lengkap, bahkan nggak punya tangan, bisa dia menjadi kuli angkut di pasar. Kalau ditanya, kita yang semuanya lengkap kok nggak bisa? Ada orang yang mohon maaf penglihatannya tidak ada, tapi kenapa dia masih bisa jualan? Kenapa dia masih bisa bekerja? Karena memang dia mengamalkan tadi, berusaha untuk tidak mengemis, tidak meminta-minta. Yang na'udzubillah ada orang yang secara fisik sehat, akal sehat, kemudian anggota tubuhnya sehat, lalu kemudian itu dikomersialisasikan dan dibuat-buat seolah dia cacat. Semoga Allah jauhkan kita dari sifat pemalas, dan semoga Allah jauhkan kita dari penyakit, yaitu meminta-minta dan mengemis padahal kita mampu, dan Allah berikan kapasitas kita untuk bekerja. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadhiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma a'inna ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqimus shalah.